Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara berusaha menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah sebulan lamanya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, akhirnya pada hari ini kita bisa berkumpul menjalankan salat Idul Fitri dan merayakan hari kemenangan. Semoga hari ini Allah golongkan kita termasuk minal aidin wal faizin, yaitu hamba-hamba yang kembali suci setelah sebelumnya berlumuran dosa dan memperoleh kemenangan dan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Bulan Syawal adalah bulan yang mulia. Allah pilih hari raya Idul Fitri di bulan ini. Pada hari ini telah kembali jiwa-jiwa kepada fitrahnya, telah diampuni dosa-dosa yang menutupi hati, telah sempurna ketakwaan di dalam diri. Tanggal 1 Syawal merupakan simbol kemenangan kaum muslimin yang telah menaklukkan musuh terbesar di dalam diri mereka, yaitu hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik selama bulan Ramadan, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bendera kemenangan telah dikibarkan, bendera ketakwaan telah ditancapkan. Tanggal 1 Syawal seluruh umat Islam mengumandangkan takbir, membesarkan kalimat Allah, bergemuruh, suara memuncak, bergetar hati setiap jiwa. Mereka menyebut-nyebut nama Allah yang maha besar. Di malam hari terdengar takbir-takbir di masjid-masjid. Imam salat Idul Fitri pun memperbanyak takbirnya di dalam munajatnya, dan khatib pun memperbanyak takbirnya dalam keagungan rohnya. Semua menyebut nama Allah dengan rasa bangga, dengan rasa gembira. Kita menyebut nama Allah dengan rasa bangga karena memiliki Rabb yang maha besar, dan kita menyebutnya dengan gembira hari ini karena memiliki Rabb yang maha kasih. Banggalah dengan Tuhanmu, banggalah dengan apa yang diberikan kepadamu. Jangan kau bangga dengan apa yang kau baca dari 30 juzmu. Jangan kau bangga dengan apa yang kau sedekahkan ke kota-kota dan kau bagi-bagikan. Jangan kau bangga dengan terawihmu 1 bulan lamanya.
Jangan kau bangga dengan apa yang kau bangun, masjid, pondok pesantren. Jangan kau bangga dengan iman dan hidayah yang sekarang bersemayam di hatimu. Katakanlah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu semua karena Allah, itu semua pemberian Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan besarkanlah Allah atas hidayah yang diberikannya kepadamu. Barang siapa dia yang beribadah dan punya rasa sombong, punya rasa bangga setelah melakukan ibadah, bangga dengan amal yang telah dia lakukan, dia tidak akan langsung masuk surga. Dia akan mencicipi panasnya neraka karena kesombongan ibadahnya itu. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan langsung masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun itu sebesar biji sawi. Maka besarkanlah Allah, syukuri hidayah yang telah Allah berikan, yakni kalau bukan karena Dia yang telah memberimu hidayah, memberimu sehat, memberimu iman, maka kau tidak akan bisa melakukan amal-amal kebaikan tersebut. Sesungguhnya orang yang beriman, dia bukan bangga setelah melakukan amal, tapi dia malah merasa takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku membaca surat dalam Al-Qur'an dan aku tidak paham apa maksud ayat ini." Beliau membaca, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang yang sedekah dengan rasa takut di dalam hatinya karena dia tahu bahwa kepada Tuhannya dia akan kembali. Wahai Rasulullah, kenapa dia bersedekah dengan rasa takut? Apakah mereka itu orang yang minum khamr? Apakah mereka itu orang yang berzina? Apakah mereka itu mencuri, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tidak wahai putri As-Siddiq. Mereka sebenarnya adalah orang yang berpuasa, mereka adalah orang yang sholat, mereka adalah orang yang sedekah, namun mereka takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hilangkan rasa bangga itu. Kau tidak punya apa-apa, kau tidak mengambil bagian apa-apa. Itu semua pemberian Allah, itu semua hidayah dari Allah. Munculkan rasa harap, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sebutlah nama Allah yang maha besar. Jangan terlalu berharap kepada yang ada, jangan putus harap atas apa yang tidak ada. Semuanya adalah pemberian Allah. Berharap hanya boleh kepada Allah. Orang yang tidak punya makanan, dia akan bertahan mungkin hanya 3 bulan. Orang yang tidak punya minuman, dia akan bertahan mungkin 3 hari. Tapi orang yang tidak punya harapan, maka dia akan terjun dari gunung, terjun dari bangunan bertingkat. Racun tikus pun menjadi minumannya. Dia menyangka masalahnya akan selesai dengan dia bunuh diri. Sekali-kali tidak. Kalau engkau merasa ada ketakutan yang besar di dalam jiwamu, maka bertakbirlah, Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Allah akan membuatmu tenang. Kalau engkau merasa ada masalah yang besar di dalam hidupmu, maka bertakbirlah, Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Allah akan selesaikan masalahmu. Kalau engkau merasa ada kesedihan yang besar dalam hatimu, maka bertakbirlah, Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Allah akan membuatmu bahagia.
Serahkan semuanya kepada Allah. Hidupmu, matimu, ibadahmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbil alamin. Besarkanlah Allah dalam hatimu, semua permasalahan akan terasa kecil. Itulah makna filosofi takbir. Ada dua. Yang pertama, orang yang sombong merasa memiliki jasa besar, maka dia dikecilkan dengan kalimat takbir, sehingga dia sadar bahwa nikmat Allah lebih besar daripada dirinya. Yang kedua, orang yang merasa punya masalah hidup yang besar, maka masalah itu dia kecilkan dengan kalimat takbir, sehingga dia sadar bahwa masalah itu kecil di hadapan Sang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hidup dengan segala kondisi dalam kehidupannya, kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sedih. Namun Allah meminta kita untuk selalu ingat di setiap kondisi kita, Allah hanya meminta kita sujud bersimpuh kepadanya. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhannya Ka'bah. Perbanyak ibadahmu kepada Allah. Kalau engkau memperbanyak ibadahmu kepada Allah, Allah akan memberimu dua hal. Alladzi at'amahum min ju', kalau perutmu lapar, Dia akan memberikanmu makanan. Wa amanahum min khauf, kalau engkau takut, Dia akan memberikanmu rasa aman dan ketenangan. Siapa yang dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan dia ketenangan. Dia akan merasa semuanya kecil. Selain Allah, semuanya kecil. Masalah hidup, rasa sedih, khawatir, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, semua ibadah itu ada misinya. Semua ibadah itu ada tujuannya, ada buahnya. Bukan hanya sekedar zahir semata. Salat contohnya, Allah berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sudah salat, maka perbuatan keji dan mungkar akan tercegah dengan salatnya. Lalu bagaimana dengan puasa yang kita lakukan sebulan penuh? Apa misinya? Apa hasilnya? Apa buahnya? Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Inilah hasil dari puasa, inilah buah dari puasa. Takwa, kata yang sering kita dengar, bahkan di khutbah Jumat pun sering kita dengar takwa. Tapi kenapa sekarang takwa itu seperti makanan yang tanpa garam, makanan tanpa bumbu, terasa hambar, tidak berasa, tidak berkesan. Jangan hambarkan kalimat takwa. Tidak ada nasihat paling hebat, tidak ada nasihat paling luar biasa melebihi nasihat untuk takwa. Para sahabat memiliki kesan yang sangat menarik tentang takwa. Sahabat Abu Hurairah contohnya, ketika beliau ditanya tentang takwa, wahai sahabat, apa itu takwa? Maka Abu Hurairah mengatakan, apakah kamu pernah jalan di tempat yang penuh dengan duri? Bagaimana jalanmu? Maka dia menjawab, saya akan sangat berhati-hati ketika mendapati banyak duri. Maka Abu Hurairah mengatakan, itulah takwa. Takwa adalah hati-hati dari setiap kehidupan yang dijalani, mana yang halal, mana yang haram, tidak sembrono dan selalu teliti atas yang halal dan yang haram. Itulah takwa. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu takut kepada Allah. Wal imanu bitansil, takwa itu beriman kepada Al-Quran. Wal ridho bil qalil, takwa itu ridho dengan yang sedikit. Wal isti'adad li yaumir rahil, takwa itu mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Takwa itu takut kepada Allah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Kita dididik untuk berpuasa itu supaya kita takut kepada Allah. Di siang hari Ramadan kita takut minum padahal minuman itu halal. Di siang hari Ramadan kita takut makan padahal makanan itu halal. Di siang hari Ramadan kita takut syahwat kepada istri padahal itu pun sah dan halal. Jika di dalam bulan Ramadan kita saja takut kepada yang halal, maka bagaimana jika di luar bulan Ramadan? Apakah kita akan takut dengan yang haram? Di Ramadan kau takut untuk menyentuh air minum yang segar, lalu mengapa di luar bulan Ramadan kau sentuh minuman haram itu? Di Ramadan kau takut menyentuh makanan lezat, tapi mengapa di luar Ramadan kau sentuh makanan haram itu? Di Ramadan kau takut memandang aurat orang, tapi mengapa di luar Ramadan kau pandangi semua yang haram itu? Di Ramadan kau takut menyinggung orang lain, tapi kenapa di luar Ramadan kau zalimi orang dengan lisanmu? Kau tumpuk-tumpuk pahala di bulan Ramadan, tapi kau tumpuk-tumpuk dosa di luar bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Allah yang kau sembah di bulan Ramadan itu masih sama dengan Allah yang kau sembah di luar bulan Ramadan. Dia senantiasa mengawasi kita, dia senantiasa melihat kita, dia senantiasa mencatat apa yang kita perbuat. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silakan lihat catatanmu sendiri, cukuplah dirimu sendiri yang menghitung dosa-dosamu. I'malu ma syi'tum. Terserah lakukan apa yang kau mau. Silakan minum yang haram, silakan makan yang haram, silakan menghibah sana sini, silakan dapatkan uang haram, silakan puas-puaskan nafsumu di dunia. Tapi ingat, sesungguhnya kau akan mati dan kau akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diberikan Allah kepadamu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga yang curang mendengar perkataan buruk, mata yang curang melihat yang tidak halal, tangan yang curang membuat laporan, jari yang curang memainkan timbangan, kaki yang curang melangkah ke tempat maksiat, semua akan dihisab, semua akan ditanya oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian benar-benar kalian akan ditanya pada hari ini tentang segala nikmat yang telah kalian peroleh. Semua nikmat yang Allah berikan, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati dan pikiran, semua akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya mahsyarul hadirin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pada pagi hari yang penuh barokah ini, manusia tumpah ruah berbondong-bondong mendatangi tanah lapang, masjid-masjid, dan mengagungkan asma Allah. Tapi mari kita bayangkan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan, apakah suasananya masih sama? Apakah peristiwa ini masih sama? Apakah anak-anak kita, keturunan kita masih berada di shaf yang sama? Atau mereka sudah keluar dari shaf? Atau mereka sudah keluar dari agama? Atau mereka sudah melepaskan hidayah? Apakah masih ada jaminan anak-anak kita, keturunan kita masih mengumandangkan takbir di hari Idul Fitri ini? Maka
tanamkan kepada anak-anak kita pertama kali, yaitu Al-Quranul Karim, kalamullah, yang di sana adalah seperti hujan yang menyirami hati-hati yang kering. Kalau di hati sudah muncul bibit iman di anak-anak kita, bermekaran iman dalam hati mereka, maka anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah Al-Quran, TK Al-Quran, SD Al-Quran, SMP Al-Quran, Pondok Al-Quran. Setelah itu mereka akan terbang sejauh mata memandang, mereka akan mengamalkan ilmunya. Silakan mereka menjadi ekonom, silakan mereka menjadi akuntan, menjadi angkatan laut, angkatan udara, dokter spesialis, polisi. Mereka boleh menjadi apa yang mereka mau sesuai kemampuan mereka, tapi dalam hatinya pasti masih akan tetap ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia nanti hanya akan menganggap bahwa kecerdasan otaknya itu kecil, yang besar hanya Allah. Dia nanti hanya akan menganggap jabatannya kecil, yang besar hanya Allah. Apapun profesinya, dia akan tetap bersimpuh di hadapan Allah. Dia akan tetap berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia akan selalu ingat Allah dan selalu ingat mendoakan orang tuanya. Itulah hasil dari pendidikan Al-Quran. Tapi kalau kita tidak mendidiknya dengan Al-Quran, kita tidak mendidiknya dengan agama, kita tidak mendidiknya dengan adab, maka sesungguhnya dosa-dosa yang mereka lakukan akan mengalir kepada kita orang tuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya atas apa yang kalian pimpin. Suatu hari datanglah seorang bapak menemui sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kala itu menjadi presiden umat Islam. Ia mengadu akan tindakan durhaka anaknya. Wahai Amirul Mukminin, anakku telah durhaka kepadaku. Lantas sahabat Umar yang bijaksana tidak langsung menghukum anaknya. Dia mendatangkan anaknya lalu bertanya, ada apa wahai anakku? Lalu sang anak berkata, wahai Amirul Mukminin, bukankah orang tua juga punya kewajiban kepada anaknya? Umar mengatakan, betul. Lantas apa kewajiban itu wahai Amirul Mukminin? Umar bin Khattab mengatakan, ayyan taqiya ummahu. Yang pertama, kewajiban orang tua adalah memilihkan ibu yang baik. Wa yuhassin ismahu. Yang kedua adalah memilihkan nama yang baik. Wa yu'allimuhumul kitab. Yang ketiga adalah mengajarinya Al-Quran. Kewajiban orang tua memilihkan ibu yang baik, memilihkan nama yang baik, dan mengajarinya Al-Quran. Maka lantas sang anak itu berkata, wahai Amirul Mukminin, sungguh ayahku ini tidak melakukan 3 hal ini. Ibuku adalah seorang negro dari penyembah api Majusi. Ayahku menamaiku Jual, yang artinya adalah kecoa. Dan tidak pernah ia mengajariku satu pun huruf dari Al-Quran. Sang anak membantah apa yang dikatakan ayahnya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, jita tashku uquqa bnika wa qad aqaqtahu qabla an yu'aqqika wa asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaika. Anda mengadu kepadaku, engkau mengadu kepadaku atas kenakalan anakmu, sementara engkau sendiri yang telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Engkau telah memperlakukannya dengan buruk sebelum dia memperlakukanmu dengan buruk. Di balik anak-anak yang nakal, anak yang durhaka, ada kedurhakaan tersembunyi orang tuanya. Dikarenakan orang tua tidak mendidiknya dengan pendidikan yang benar, tidak mendidiknya dengan pendidikan agama, dibiarkan begitu saja. Hari ini kalau banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang rajin sholat ke masjid, rajin puasa sunnah, menutup aurat dengan sempurna, bersikap sopan dan baik, namun di sisi lain banyak anak-anak yang minta menikah karena kecelakaan.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena masih banyak anak-anak dan remaja putri kita tidak memakai hijab, bergaul dengan laki-laki non-mahram. Itu karena orang tuanya diam. Itulah yang dinamakan dengan setan bisu. Imam Ibnu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, beliau berkata, al-mutakallimu bil batili syaitanun natiq. Orang yang berbicara dengan kebatilan, dia seperti setan yang sedang berkhutbah. Wasaqitu 'anil haqqi syaitanu akhras. Dan orang yang diam dari kebenaran, dia seperti setan bisu. Janganlah kita menjadi orang tua yang menjelma menjadi setan bisu, diam atas maksiat anaknya, cuek atas adab tercela anaknya. Laki-laki, suami, ayah, kepala keluarga yang membiarkan istrinya, anak-anak perempuannya berpakaian membuka aurat, berpakaian ketat, menarik perhatian laki-laki, bahkan membiarkan berjalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, saling bercanda, saling menyentuh, saling berdekatan sehingga terjerumus pada perzinahan. Apa kata Nabi tentang laki-laki ini? Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah. 3 orang yang akan Allah haramkan surga atasnya. Mudminul khamr, yang pertama pecandu minuman keras. Wal'aqu, yang kedua anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga ad-dayyuth, dayyuth. Apa itu dayyuth? Kata Rasulullah, alladzi yuqirru fi ahlihi al-khabath. Dayyuth adalah orang yang membenarkan keburukan di keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Tidak akan masuk surga, tidak akan langsung masuk surga, dia akan mencicipi neraka dulu. Ad-dayyuth, yaitu orang yang tidak ada rasa cemburu kepada keluarganya, kepada mahramnya, membiarkan keburukan itu bersemayam di dalam keluarganya. Cemburu adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang itu bukan hanya kau belikan perhiasan yang mahal. Kasih sayang itu bukan hanya kau belikan baju yang bagus, HP yang mewah, lepaskan mereka semuanya semaunya. Tapi kasih sayang itu adalah engkau didik mereka dengan baik, engkau ajari mereka Al-Quran, engkau bersamai mereka, engkau nasihati mereka ketika mereka salah, sehingga mereka tahu apa itu Al-Quran, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu aurat, apa itu mahram, apa itu adab. Bukan kau diamkan, kau cuek sehingga tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Dia meletakkan bekas-bekas memori di ingatan kita. Tarawih setiap malam, puasa setiap siang, tilawah setiap saat, sedekah setiap hari, semua pasti akan dicatat oleh Allah. Semua akan kita bawa pahalanya nanti di akhirat. Namun di akhirat nanti akan ada banyak orang yang membawa amal pahalanya. Ada yang membawa pahala salatnya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya. Tetapi Allah berfirman, lemparkan dia ke neraka. Dia masuk neraka bukan karena zina, dia masuk neraka bukan karena syirik, dia masuk neraka bukan karena tidak sholat. Lantas kenapa dia masuk neraka? Itu karena dia menzalimi orang lain, dia memfitnah orang lain, membenci orang lain, mencaci, menghibah, dan menyakiti hati orang lain. Dan sebelum mati dia belum sempat minta maaf. Jangan disangka kalau sudah tarawih dan puasa, dosa kepada sesama akan hilang. Tidak. Jangan disangka kalau sudah sedekah dan haji, dosa kepada sesama akan dihapus. Tidak. Maka minta maaflah. Minta maaf bukan kehinaan, minta maaf bukan kerendahan. Karena orang paling mulia, orang paling tinggi, Nabi kita Muhammad SAW pun minta maaf. Pernah beliau suatu ketika naik Rasulullah ke atas mimbar, beliau berkata, siapa yang pernah aku cambuk, ini pundak Muhammad, cambuklah. Siapa yang pernah aku caci maki, ini harga diri Muhammad, bayarlah. Siapa yang uangnya pernah aku pinjam, kemarilah, Muhammad akan membayarnya. Inilah makna Idul Fitri, saling memaafkan sesama. Di bulan Ramadan ini kita sudah minta maaf kepada Allah.
Maka di bulan Syawal yang sangat indah ini, jangan lupa kita minta maaf kepada sesama, kepada ayah kita, ibu kita, anak kita, kepada pasangan kita dan saudara-saudara kita. Lalu Allah pun berfirman kepada orang yang dimintai maaf, walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Khatib mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin menyakiti hati. Semoga Allah terima amal-amal kita di bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang dan berkah, sehingga bisa bertemu lagi dengan tamu agung yang mulia bulan Ramadan. Selamat jalan Ramadanku, bulan mulia. Kini aku pergi dulu menuju takdirku, entah itu hidup lalu bertemu engkau lagi, atau itu mati lalu bertemu penciptaku. Terima kasih atas latihan yang kau berikan. Kini ku tahu apa itu takwa, kini ku tahu apa itu berbagi, kini ku tahu apa itu ibadah yang sebenarnya. Maafkan aku Ramadan, tidak bisa menyambutmu dengan baik. Maafkan aku Ramadan, tidak bisa mengantar kepergianmu dengan baik. Selamat jalan Ramadanku, selamat jalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wajma' kalimatul muslimina 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana al-Qur'an wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.